Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Amin. Sebab Engkau bukan Tuhan yang hanya mati bagi kami, tapi Engkau bangkit bagi kami. Dan karena itu kuasa kebangkitan boleh kami alami dalam hidup kami. Dan ketika kami mengimani, kami mengalami kuasa kebangkitan itu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena Tuhan berjalan bersama kami. Terima kasih buat sore hari ini kami buka hati, kami tanggalkan semua kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, kepahitan, bahkan dosa apapun kami tanggalkan. Tuhan, kuduskan hati kami agar firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Walaupun ada masalah, puji Tuhan, dahsyat ya. Iya, kita sudah merayakan Paskah kebangkitan Kristus, dan kita percaya bahwa itu bukan satu kebetulan, kita juga harus mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Ya, kenapa kita harus mengalami? Supaya hidup kita menjadi berbeda. Biar kita perkatakan Tuhan, ya kami mau melihat hari-hari ke depan hidup kami itu berbeda karena kuasa kebangkitan Kristus ada dalam hidup kami. Bapak Ibu, ketika Yesus mati, hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah Yesus bangkit, dia ngapain? Yesus ngapain ketika dia sudah bangkit? Dia menampakkan diri, tapi bukan gentayangan. Karena ada orang yang bilang sama saya, Bu, Yesus setelah bangkit gentayangan 40 hari. Saya bilang itu setan. Yesus bukan setan, dia nyata, ada wujudnya. Kalau gentayangan itu setan, kalau Tuhan dia hidup. Nah, kita akan lihat apa yang Yesus lakukan ketika dia bangkit. Buka bersama Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal yang ke-24, kita baca ayat yang ke-13 ya. Lukas 24 ayat 13, judul perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Bapak Ibu yang ada Alkitab di handphonenya berapa banyak? Yang sudah download Alkitab? Ya, yang belum ini bertobat. Yang sudah silahkan nanti turun ambil sepeda di bawah. Sepedanya siapa enggak tahu, ambil saja. Tapi tolong Bapak Ibu, selama masih ada kebenaran, bacalah Alkitab. Jangan sampai di HP-mu itu ada aplikasi game, aplikasi apa lagi? Ya, TikTok edit foto, aplikasi apa? Foto jahanam, segala macam. Yang gendut jadi kurus, yang kurus jadi langsing, yang hitam jadi putih, itu kan jahanam ya. Itu ada semua di HP-mu, tapi Alkitab enggak ada. Bertobat. Ya, bilang kanan kirimu bertobat. Jadi tolong di-download Alkitab ya. Karena firman Tuhan ini penuntun jalan kehidupan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. 13 baca 1 2 3. Pada hari itu juga pergi yang terletak, iya Bapak Ibu, pada hari itu juga waktu Yesus bangkit. Kalau lihat di atasnya itu cerita tentang Maria pergi melihat kubur Yesus yang kosong. Lalu pada hari itu juga ada 2 orang murid Yesus pulang ke Emmaus. Dikatakan itu 7 mil perjalanannya. Kalau dibuat dalam kilometer sekitar 11,5 sampai 12 kilo. Kalau jalan kaki zaman itu belum ada motor, belum ada Gojek, belum ada angkot. Jadi mereka berjalan kaki. Jalan kaki 2 kilo itu, 12 kilo itu, kalau yang jalan kaki tiap pagi 10 kilo berapa lama? Di bapak-bapak yang sering jalan pagi? Ya, kalau jalan pagi 10 kilo atau 1 kilo?
Ya, yang lari-lari pagi atau lari dari kenyataan? Itu sekitar 2,5 jam lah ya, kalau kita jalan santai. Mereka berjalan, ceritanya sudah selesai, Yesus mati, Yesus bangkit. Tapi antara percaya dan tidak percaya, mereka pulang. Ayat yang ke-14 berkata, dan apa? Mereka itu bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, tentang kematian Kristus. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, maka datanglah Yesus sendiri mendekati, lalu berjalan bersama-sama. Ayat 16 baca, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat. Lagi ngobrol di jalan, lagi ngobrol. Iya ya, Yesus loh bikin mujizat, kita udah ikut dia, berkuasa, tapi ditangkap mati. Terus sekarang kita gimana? Yaudah pulang kampung aja. Ngapain juga dulu kita ikut dia? Ketika Yesus ditangkap, Alkitab berkata semua murid tercerai, semua pura-pura tidak. Memang begitu manusia. Ya toh, kalau kau ada masalah, apalagi sudah terlilit hutang, maka teman-temanmu pura-pura, ya, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak. Begitu manusia. Mereka nggak mau ikut-ikutan, nanti bisa tertangkap, mungkin bahkan bisa disalib. Karena waktu itu Yesus dijatuhi hukuman, dia dianggap menjadi orang yang menghujat agama Yahudi. Dia mau merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Jadi Petrus waktu Yesus bilang begini, tidak lama lagi aku akan ditangkap dan diserahkan ke tangan orang berdosa. Petrus bilang, aku yang akan bela. Siapa yang berani menyentuhmu? Langkahi dulu mayatku. Kata malaikat, pret. Ya toh? Lalu Yesus ditangkap, dibawa ke rumah Imam Kayafas. Waktu Yesus mulai diadili, Petrus melihat dari jauh, tidak berani mendekat. Padahal waktu ada Yesus, alay lebay. Lalu ada yang bilang begini, kayaknya kamu juga salah satu dari mereka kan? Lu kan muridnya. Enggak, saya enggak kenal. Saya sering lihat loh kamu mendengarkan pengajarannya. Enggak, sumpah aku enggak kenal. Kayaknya kamu salah satu murid dia juga yang sering ikut dia bikin mujizat di mana-mana. Enggak kenal saya. Dan saat itu ayam makanya gereja ayam berkokok itu di depan rumah Imam Kayafas. Di situ tempat Petrus menyangkal Yesus. Mereka ketakutan, makanya 2 murid ini memilih menghindar dulu dari Yerusalem. Lari dulu, kita pulanglah ke Emmaus. Lagi mereka ngobrol, Yesus mendekati mereka. Mereka tidak kenal karena ada yang tutup mata mereka. Mereka tidak buta loh. Mereka itu matanya bisa melihat, tapi mereka tidak kenal. Lalu ayat yang ke-17, Yesus bertanya sama mereka gini, serius amat lu ngomong, lagi ngomong apa berdua? Ya, apa yang kamu percakapkan? Alkitab berkata, maka berhentilah mereka dengan muka muram yang agak lain, agak aneh melihat Yesus dengan muka muram dan begini. Dan mereka menjawab Yesus apa? Hello, orang baru ya? Ya, kayaknya cuman lu deh satu-satunya orang baru, orang asing yang baru datang ke Yerusalem. Lu nggak lihat Instagram apa? Lu nggak lihat Facebook hari ini apa yang lagi viral? Hari ini yang lagi viral apa? JK. Bukan Jesus Christ, tapi JK Yusuf Kala lagi heboh. Dia bilang
Itu kerusuhan di Poso dan Ambon. Kenapa orang bisa saling bunuh? Karena sama semua ajarannya. Orang Muslim berpendapat ajarannya kalau dia bunuh orang yang tidak seagama, dia dapat pahala. Itu sama dengan orang Kristen, ajarannya juga begitu. Kalau bunuh orang, maka dia dapat, itu sah. Orang Kristen marah nih semuanya. Ya. Adili Yusuf Kala, saya bilang enggak usah, karena Yesus bilang doakan musuhmu, doakan orang yang membencimu, biarkan Tuhan yang berperkara. Kalau Tuhan berperkara dengan Yusuf Kala, dia bertobat, ya toh, di zaman Tuhan Yesus. Lalu dia baca Alkitab, baru dia tahu, oh yang aku ngomong dulu itu asbun. Iya toh? Amin. Itu dong doa kita ya. Jangan terpancing orang yang mau ribut-ribut. Biarkan Tuhan yang menghakimi. Jangan mengambil hak Tuhan untuk menghakimi orang lain. Biar Tuhan yang menghakimi. Tapi tidak usah didoakan yang aneh-aneh loh. Ya, kadang-kadang orang Kristen itu kalau Tuhan yang menghakimi, ngeri loh bu. Hatimu itu, Tuhan tahu hatimu. Ya, biarkan Tuhan yang menghakimi. Murid-murid itu bilang sama Yesus, hello, orang baru ya, nggak lihat Instagram ya, nggak tahu ya kami lagi ngomong apa. Lu tahu nggak di Yerusalem yang hari-hari ini heboh? Tuhan bilang, apa itu? Itu loh Yesus dari Nazaret. Dia orang yang berkuasa dalam perkataan, dalam perbuatan, di hadapan Allah, bahkan di hadapan bangsa kami. Perbuatannya hebat, dahsyat. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tapi imam-imam kepala menangkap dia. Dan kemarin 3 hari lalu mereka menyalibkan dia. Ayat 21 mereka bilang apa? Ini yang bikin mata mereka tertutup. 21 baca. Padahal tetapi mereka bilang padahal kami punya harapan. Dia datang menjadi raja atas Israel. Pemikiran mereka kalau Yesus jadi raja atas Israel, menjadi orang yang berkuasa, lumayan lah dia dapat kedudukan biar cuma jadi anggota dewan. Memperbaiki nasib. Kalau Yesus sudah jadi raja, dia jadi perdana menteri kan, menteri agama, menteri ini kan dapat kedudukan. Otak mereka, pemahaman mereka hanya sedangkal itu. Mereka cuma pikir berkat-berkat yang di depan ini punya kedudukan, punya jabatan, diberkati secara materi. Lalu mereka bilang, tapi tadi pagi teman-teman kami itu bilang, dia udah bangkit, katanya kuburnya kosong. Dia nggak ada, tapi ya nggak tahu lah. Lalu Yesus bilang begini saudara. Baca ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai apa? Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus sebelum semuanya itu, sebelum dia masuk ke dalam kemuliaan? Dulu ketika Yesus hidup, Yesus itu sudah berkali-kali katakan sama mereka, nanti aku nih akan mati. Karena aku datang sebagai korban penebusan. Bahkan dinubuatin oleh nabi-nabi dari semua kitab-kitab. Tapi murid-murid ini memang bodoh, cuma dengar tapi tidak dipahami. Sekarang kan banyak orang Kristen begitu tuh, cuma dengar firman tapi tidak dipahami. Firman Tuhan cuma lewat karena nggak pernah direnungkan, nggak pernah dilakukan. Makanya saya bilang saudara, nggak usah terlalu hebat-hebatan. Saya ada orang Kristen bilang, Bu, saya ini baca Alkitab 1 hari 5 pasal. Saya angkat jempol 4 sama kaki. Kenapa saudara? Saya bilang, Bu, bukan soal 5 pasalnya ya Bu. 5 pasal itu yang kau lakukan berapa ayat? Amin.
Loh Bapak Ibu, kita baca satu ayat saja, cuma satu ayat tok. Lakukan satu ayat setengah matinya minta ampun. Mengucap syukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Saya mau tanya, lakukan ayat itu gampang atau susah? Kok kompak? Susah ya? Susah. Kita nih bangun pagi ya, Tuhan hari ini aku dapat firman, mengucap syukurlah dan bersukacitalah senantiasa, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kita imani, yes, aku hari ini mau mengucap syukur, bersukacita senantiasa. Kalau bersuka senantiasa berarti tersenyum terus. Amin. Bapak-bapak, kau dapat ayat itu, kau keluar, ketemu istrimu. Kenapa kau tertawa? Saya tahu jawabannya. Sukacitanya lenyap toh? Ya, apalagi baru bangun pagi istri sudah menggonggong. Ya, baru ketemu wow. Ya toh? Hilang nggak sukacita? Padahal Alkitab bilang bersukacitalah. Ibu-ibu, ya kita baru bangun pagi sukacita nih, mau jaga damai sejahtera, ketemu suami. Bisa hilang nggak damai sejahtera? Tidak ya? Berarti laki-laki ini korban terus memang. Ibu-ibu bisa nggak? Bisa. Kita ketemu anak, kita ketemu masalah, bisa hilang damai sejahtera. Nyetir mobil, udah di jalur yang bener ada orang mepet-mepet. Dari kanan mepet, kiri mepet, emosi nggak kita? Emosi. Kadang suami saya nyetir, ini orang maunya apa ya? Saya bilang biarin aja dia besok jatuh tempo. Makanya begitu tuh nyetirnya, jadi kita maklum saja. Banyak hal yang bisa merampas sukacita kita. Padahal Alkitab bilang kita harus suruh senyum terus. Sukacita sama gila tuh beda tipis. Bener. Kita suruh senyum terus, apapun yang kita alami senyum. Sukacita senyum, beda tipis kan sama gila. Bedanya orang gila tuh nggak ada pikiran. Ya, makanya jebol sudah otaknya. Nah, kita ini masih ada pikiran tapi suruh senyum. Lihat orang bikin jengkel senyum. Gila enggak? Agak-agak memang agak lain. Tapi itu firman Tuhan, kita harus belajar melakukan. Murid-murid bodoh, sudah dengar terus Yesus sampaikan tapi nggak ngerti. Pulang kampung kecewa. Ya, tidak sesuai ekspektasi ikut Yesus. Apa yang hari ini engkau kecewakan ikut Tuhan, saudara? Doaku belum dijawab, Bu. Bisnisku belum ada perubahan. Nasibku belum berubah, saya masih gini-gini terus. Coba mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan di balik setiap masalah dan proses yang kita hadapi. Saya kemarin ketemu teman saya. Iya, kami itu kenal sudah 10 tahun lebih, dari saya masih naik motor dulu di Jakarta. Waktu saya ketemu teman saya yang satu ini punya rekan bisnis, usahanya maju, tiba-tiba diperkarakan sama rekan bisnisnya. Ketika dia mengalami itu berat, kehilangan semuanya, mulai dari nol. Ya, saya pun melihat penderitaannya, aduh berat, cuma bisa bilang, Bu, terus percaya, berdoa sama Tuhan. Teman saya yang satu karyawan pabrik, dipecat dari pabriknya. Saat itu dia bertanya, kenapa saya dipecat? Saya ini harus menghidupi anak sekolah, tapi kenapa jadi begini? Waktu itu saya juga masih naik motor, dikejar debt collector. Jangan tertawa Pak, sedih loh. Menangis Pak, menangis. Itu kisah-kisah kami dulu. Waktu kita ketemu kemarin, teman saya yang diperkarakan teman bisnisnya, sekarang dia sudah punya bisnis yang baru, pegawainya hampir 1000. Teman saya yang satu yang dipecat dari pegawai pabrik, sekarang sudah punya pabrik sendiri. Lebih sukses dari pabriknya yang lama. Kau jangan wow toh. Waktu menghadapi itu kau pikir wow. Banyak orang tidak kuat ketika sedang diproses, bercucuran air mata dan berkata, Tuhan,
Aku percaya rencanamu itu ya dan amin. Kenapa? Karena seringkali kita jadi orang Kristen bodoh, tidak mengerti kehendak Tuhan. Udah dikasih tahu sama Tuhan, dikasih firman, udah dikasih tahu, tidak ngerti, nggak ngeh. Marah, kecewa, pulang kampung, nggak Tuhan-Tuhanan. Apa ikut Yesus? Mati. Kita harus diproses. Karena semua dari kita harus pikul. Nih, gede nih. Ya, nih siapa yang mau pikul? Ya, saya bawa grup ke Israel, ada ibu-ibu bilang, ibu kita tidak ke Via Dolorosa, mau apa bu? Saya mau pikul salib bu, kan harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Ibu mau pikul itu di kota tua? Mau, kalau gitu sampai di Golgota, ibu saya gantung di atas kayu salib. Kalau itu ndak usah Bu Debi, kan sempurna seperti Tuhan Yesus toh. Bu ngapain? Saya tahu ibu mau ke situ cuma mau pencitraan, mau foto-foto pikul salib toh. Bu, saya mau kasih tahu sama ibu ya, ibu ndak usah merasa salibnya kurang. Ibu kurang berat kah salibmu? Saudara, salib kita tuh kadang nggak usah jauh-jauh. Masalah penderitaan istrimu bisa jadi salib, suamimu bisa jadi salib. Amin. Bapak-bapak coba tolong lihat muka istrinya, mirip salib enggak? Mirip kayu atau paku? Ya. Bapak biasa aja Pak. Bapak kok kayaknya merasa terbela sekali ya dengan apa yang saya sampaikan. Kadang ibu-ibu salibmu tuh suamimu toh. Kadang anak kita jadi salib. Tapi kita disuruh percaya sama firman Tuhan. Walaupun belum terlihat. Jangan sampai mata rohanimu buta, mata imanmu buta, engkau tidak bisa melihat perkara besar yang Tuhan janjikan. Karena kalau kau tidak bisa lihat, engkau tidak akan mengalami. Amin. Saya bilang, waktu saya terima Yesus, waktu itulah hidup saya masuk dalam masalah. Sebelum terima Yesus, kayaknya nggak ada masalah, hidup saya enak-enak aja. Ada orang bikin jahat, saya balas 7 kali lebih jahat. Plong, rasanya plong. Begitu kenal Yesus mau balas, enggak boleh. Salib enggak? Salib. Aku bisa balas loh, tapi enggak boleh balas. Itu gregetan saudara. Bener enggak? Tidak mudah memang. Belajar percaya ketika diproses berat. Ya makanya kita bertiga ketemu sekarang bisa sukacita dan bilang iyalah kalau ingat dulu ya aduh Tuhan. Betapa berat pergumulan yang harus kami alami. Bagaimana engkau berespon terhadap setiap persoalanmu, itu menentukan hasil akhirnya. Murid ini kecewa, mau pulang kampung, nggak tahan, Yesus sudah mati. Mereka lupa semua janji-janjinya dia, berkata bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit dan akan memberikan kuasanya kepada mereka, tapi mereka lupa. Lalu ayat 27, akhirnya mereka sambil jalan, belum ngeh ini Yesus, belum. Yesus menjelaskan ya kepada mereka tentang Yesus yang dalam kitab suci mulai dari kitab Musa, segala kitab nabi-nabi, ayat 28. Waktu mereka mendekati kampung yang akan mereka tuju, Yesus berbuat seolah-olah mau lurus karena mereka mau belok. Udah nyampe nih. Yesus bilang, ya udah hati-hati ya, sampai di tujuan, selamat pulang, ketemu keluarga, aku mau terus. Lalu mereka itu berkata begini, bro, jangan pergi dulu, ini udah malam loh, kamu mau nginep di mana? Ini matahari sudah terbenam. Mampir dulu aja di rumah kami, nginep, besok kalau matahari sudah terbit baru kamu lanjutkan perjalananmu. Lalu Yesus bilang, oke lah. Lalu ia masuk dan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30 baca. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkanlah, lalu memberikan pada mereka. Waktu Yesus memecah-mecah roti dan mengucapkan berkat, ayat 30 berkata, ketika itu apa? Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi lenyap. Sudah terlambat. Alkitab nggak berkata
Mereka jalan dengan mata yang tertutup begini, enggak loh. Ini bicara tentang tertutup rohani, enggak bisa kenal Tuhan. Bayangkan 2,5 jam mereka berjalan bersama Tuhan. Coba kalau dari awal mereka itu sudah kenal itu Yesus, maka 2,5 jam itu wow. Mereka bisa tanya banyak hal, mereka bisa tanya semua, mereka bisa, Tuhan apa yang akan terjadi, beri kami kuasa, mereka bisa dapat impartasi, mereka bisa mengalami mujizat. Tapi sayang 2,5 jam mereka tidak tahu itu Yesus. Ngeri, dan ini keadaan gereja banyak di akhir zaman. Kau berkata engkau kenal Tuhan, kau berkata engkau murid Yesus, tapi sesungguhnya engkau tidak kenal Dia, kau tidak kenal hatinya, kau tidak kenal rencananya, kau tidak kenal kebenarannya. Dan karena itu kita nggak pernah lihat mujizat, kita nggak pernah lihat terobosan. Bapak Ibu, banyak orang sudah terlambat. Begitu dia sadar Yesus, ya hilang, lenyap dia. Jangan sampai ketika sudah mau mati baru kau sadar. Saya pernah melayani bapak-bapak, dia pelayanan di gereja, tapi ketika dia divonis dokter umurnya tinggal beberapa waktu, sudah pakai selang, baru saya bilang, Pak, dia punya kepahitan sama anak dan menantunya, dia nggak bisa mengampuni karena dia tidak setuju pernikahan mereka. Dia musuhin anaknya. Waktu dia sudah divonis dokter baru, Pak, lepaskan pengampunan. Iya, panggil anakku. Sayang, sudah di akhir hidup. Kau nggak sempat menikmati berkat ketika engkau melepaskan pengampunan. Banyak bapak-bapak ketika sudah mau mati, pakai selang di mana-mana baru panggil istri, "Mah, aku punya ani-ani." Ya. Ani-ani siapa? Adel atau Anes? Adel ani-ani padel, Anes ani-ani tenis. Sekarang ani-ani ini masuk di semua lapangan. Dia datang untuk menjerat om-om, ya, om-om yang sok ganteng dan sok kaya. Jangan kau punya selingkuhan bapak-bapak ya. Nggak usah kau sombong, kau merasa kau masih gagah, masih sehat, selingkuh kau. Ya masih ada duit jadi sugar daddy. Tua dikit kena diabetes jadi daddy sugar, bapak-bapak diabetes. Nggak usah sombong kau. Baru punya uang sedikit udah punya selingkuhan. Ya, ani-ani, Adel, Anes. Apa lagi? Adel, ani-ani apa lagi? Banyak ani-ani ini sekarang. Kalau ada ani-ani di sini juga bertobat. Ya, tengking itu kegatelanmu ya. Jangan kau pelihara itu roh gatel dalam dirimu ani-ani. Kau ganggu suami orang. Bertobat, amin. Bertobat saudara, bertobat. Kita perlu menghormati Tuhan supaya mata rohanimu ndak buta. Bayangkan kalau sudah tua, udah pakai selang baru, "Mah, mau pengakuan dosa." Apa? Aku punya Adel, aku punya Anes. Istrinya injak kabelnya. Megap-megap kau, megap-megap. Mati langsung, mati. Jangan. Selama kita diberi kesempatan hidup, hiduplah benar, amin. Hidup, Bapak senang sekali ya. Diinjak kabelnya mati saudara, tidak bisa napas. Ayo kita kenal hati Tuhan. Kenal firman Tuhan, kenal kebenaran Tuhan. Ya, jangan sudah terakhir murid Yesus begitu tahu Yesus hilang. Ya, udah mau mati. Kalau sempat kau tobat. Kalau nggak sempat tobat, sekarang banyak orang saudara lagi makan mati, jantungnya berhenti, baterainya habis. Kita nggak pernah tahu hidup ini. Bagian kita tuh berjaga-jaga. Di sini nggak ada yang selingkuh toh? Nggak ada kan? Ada? Kalau ada boleh angkat tangan. Pengerja tolong buka kolam baptisan. Saya yang baptis, saya rendam 15 menit. Supaya dia langsung buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Banyak orang itu tidak takut Tuhan saudara. Dunia sudah begini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Kalau hari ini kita lihat di luar sana sudah krisis, saudara. Ya, bensin di Singapura sudah hampir mencapai 50.000. Negara-negara mulai goncang semua. Kalau Indonesia sampai hari ini bensinmu tuh masih stabil, hanya karena kemurahan Tuhan, karena tangan Tuhan yang masih menopang bangsa ini, amin. Karena doa-doa kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak usah berhenti mengutuk bangsamu sendiri, berhenti kutuki pemerintahmu, karena Alkitab berkata pemerintah itu wakil Tuhan. Siapapun dia, bagian kita mendoakan supaya mereka punya roh takut Tuhan, diberi hikmat untuk mereka berpikir. Tapi Indonesia ini suka diadu domba, pecah-pecah sendiri, menjelekkan bangsanya sendiri. Ayo kita bersatu hati, doa sungguh-sungguh. Dan yang terpenting kejar perkenanan Tuhan. Kenali Tuhanmu dengan benar, kenali hatinya, kenali firman-Nya. Waktu engkau mendapat perkenanan Tuhan, nggak ada yang perlu kita takutkan. Mau kiamat besok kek, mau kiamat lusa kek, enjoy aja, gas, amin. Kan kita suka Tuhan cepat datang toh? Siapa yang suka Tuhan cepat datang? Ya tadi ini semua ya di sini. Giliran disuruh angkat tangan, tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau Tuhan cepat datang? Ini pada masih mau tinggal lama-lama di dunia. Alkitab bilang kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Karena kalau nggak dipercepat nggak ada yang selamat. Mau kiamat besok, mau kiamat nanti malam, oke aja. Gas. Yang penting kau nggak ada adil-adil itu tadi. Ya, jangan ada kepahitan, kekecewaan, buang itu semua. Kejar hidup di dalam kekudusan, melayani Tuhan setia toh. Pakai baju-baju putih begini kan nih. Kalau Tuhan datang terangkat duluan ini. Insya Allah. Ya, kalau Tuhan izinkan. Yang terpenting hidup kita, saudara. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi memang. Tapi bagian kita nggak usah stres. Dengar berita begini. Ya kalau memang mau mati listrik, mau mati lampu, mau nggak ada bensin, kan kita bisa jalan kaki toh. Manusia itu makhluk yang gampang beradaptasi dengan lingkungan. Kita diciptakan begitu. Ya, kalau nggak ada lampu ya sudahlah kan. Nyanyi lagunya Nasarudin, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Ya toh, ngapain dibawa stres toh? Nikmati aja semua kan. Jangan stres. Tuhan Yesus bilang di akhir zaman nanti engkau akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Terjadi sekarang. Ya. Tapi lebih baik kau tidak usah dengar. Ya, saya skip sekarang yang bikin takut. Biar enggak usah nambah-nambah beban. Apalagi imanmu pas-pasan. Imanmu itu pas-pasan. Dengaranmu tiap hari yang bikin takut. Yang mau kiamat lah, alien mau datang lah. Makin stres kau. Ya tuh tiap hari kau lihat alien mendarat di atas rumah saya, kapan ini? Takut. Lebih baik tidak usah kau dengar. Karena kadang-kadang kan pendengaran iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Sebaliknya roh ketakutan juga membawa ketakutan, stres. Ya, apa yang kita dengar itu yang akan menggerogoti iman kita. Jadi banyak-banyaklah dengar firman. Khotbahnya Debbie Basir, tolong subscribe Debbie Basir TV. Nggak usah begitu, biasa aja. Jangan lupa komen dan share. Ya, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Saya dulu bawa orang grup ke Israel, saudara. Saya suka sekali cerita ini karena ada makna rohaninya sih. Saya harusnya 2 minggu lalu berangkat nih ke Israel. Ya, tapi lagi perang jadi tidak jadi. Nah, waktu itu jangan ketawa, kau sedih loh. Waktu itu kita bawa grup, saudara ya. Dan waktu itu habis masuk rudal 200 di Israel. Kami berangkat.
Saya bilang sama tour leader di sana, saya mau nginep di hotel di depan Danau Galilea. Dia bilang, ibu yakin, kenapa? Hotel itu waktu perang kemarin tutup terus. Kenapa? Soalnya bom jatuh rudal di sebelah hotel. Karena hotel itu dekat dengan perbatasan. Tapi saya bilang saya suka karena depannya Danau Galilea. Buka jendela, Danau Galilea. Danau tempat Yesus jalan. Jadi ibu nekat, udah buka belum? Sudah. Jadi mau nginap di situ? Mau. Nggak takut? Enggak. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Amin. Kalau sudah waktunya, enggak usah ke Israel. Di kamar mandi kepleset juga? Iya enggak? Iya. Masuklah kita. Di rombongan saya ada opa-opa sekitar 3 atau 4 orang yang hampir 80. Mereka itu telinganya pendengarannya sudah menurun. Makanya sampai 80 karena Tuhan panggil juga dia tidak dengar. Nggak, ini bercanda. Bercanda ya saudara. Jangan bilang saya sesat loh ya, bercanda. Orang tuli itu umur panjang. Ya, dipanggil Tuhan dia tidak dengar. Lalu udah stop, nggak usah huhu. Lalu kita masuk hotel, langsung dikumpulin sama manajer, langsung diumumin, tolong bapak ibu semua peserta, kalau ada suara sirene dalam waktu 1,5 menit harus langsung lari ke bunker di bawah tanah. Tidak boleh lewat lift, harus lewat tangga darurat. Mengerti? Mengerti. Suami saya colek saya, itu opa-opa itu 4 orang dia dengar enggak itu ya? Saya bilang, enggak usah dikasih tahu. Puji Tuhan kalau dia enggak dengar. Karena orang yang tidak mendengar itu biasanya aman. Kan kalau belum waktunya mati, enggak mati. Gitu ya? Iya. Lalu kami masuk hotel. 6:30 pagi, suami saya sudah selesai mandi. Saya di dalam kamar mandi, alarm bunyi. Jangan tertawa kau. Ini menegangkan. Alarm bunyi kenceng. Suami bilang, "Say, alarm." Aku denger. Dia tanya, "Jadi gimana?" Saya bilang, "Kalau kau mau lari, larilah." Saya tidak mungkin lari. Saya dalam kamar mandi 1,5 menit harus sampai di bunker. Bagaimana caranya? Jadi saya bilang sama suami, "Lari aja, Say. Saya mau menguji kesetiaannya." Jangan tepuk tangan dulu, jangan, tahan. Nggak usah tepuk tangan dulu, tahan. Saya mau tanya Bapak, kalau Bapak di posisi saya, Bapak itu suami sudah selesai mandi, istri di kamar mandi, Bapak lari nggak? Kenapa Bapak nggak lari? Oh, cinta ya? Atau karena ada ibu di samping sini ya? Makanya Bapak ngomong begitu ya? Bapaknya bilang, soalnya takut Bu, kalau saya sudah lari bom tidak meledak, habis saya juga. Malah mati yang kedua kali itu lebih berbahaya daripada yang pertama. Saya sama-sama mempertaruhkan nyawa Bu, tapi yang ini lebih berbahaya daripada bom. Lalu saudara, ya udah, saya keluar dari kamar mandi, suami saya ada. Dia tidak lari, teruji kesetiaannya. Karena kalau dia lari sampai Jakarta talak 3. Lalu kita turun ke bawah. Saya telepon tour guide saya, orang Israel. "Bro, kamu di mana?" "Saya di bunker, Abu nih." "Kenapa kamu lari di bunker? Kamu itu masih takut sama bom?" Kayaknya justru saya lihat di Google, alarm tadi ini bukan alarm bom. Lah, gempa bumi. Makanya saya lari. Kenapa? Kami di Israel tidak pernah gempa bumi. Oh, puji Tuhan, kita di Indonesia tiap hari gempa bumi. Malah tidak ada alarm. Tahu-tahu sudah bergoyang. Indonesia itu orang beriman saudara. Ya, yang tinggal di gedung apartemen, rumah goyang begini dalam nama Yesus, ya toh? Tanpa alarm. Soalnya memang tidak ada alarmnya. Nggak ada alat pemantaunya. Jadi cuma beriman saja. Kalau memang mati berarti sudah. Iya toh? Puji Tuhan bangsa kita ini ya. Tanpa peringatan. Tahu-tahu tsunami, tidak ada alarm. Bagaimana mau ada alarm? Orang baterainya aja yang buat mantau udah lowbat.
Lalu saya tanya dia, oh puji Tuhan, saya bilang Indonesia tiap hari gempa, untung saya enggak lari. Kita turun ke restoran, itu opa-opa 4 lagi ngopi. Duduk di restoran, duduk manis, makan kue, ngopi. Saya bilang sama suami saya, lihat, yang lain sudah tunggang langgang lari lewat tangga darurat. Untung gak jatuh malah geger otak toh. Ini lagi ngopi. Saya bilang suami, coba kau tanya, opa, dengar alarm? Hah? Tadi ada bunyi alarm, opa dengar? Hah? Apa saya bilang? Jadi saya teriak, opa dengar alarm? Tidak dengar. Bagus. Bagus opa, teruskan opa. Kalau dia dengar, mungkin dia lari saudara, malah jatuh di tangga darurat. Makanya tidak mendengar itu kadang bagus juga. Ya, jangan kau dengar itu tiap hari berita-berita perang, imanmu itu pas-pasan. Nanti kau stres, kortisol naik, tekanan darah naik. Masa begini kau sibuk ke dokter terus lagi? Ya kalau BPJS aktif. Berhikmat, nggak usah dengar-dengar yang menakutkan. Lebih baik dengar firman, baca firman, percaya firman, maka itu terjadi. Tidak perlu takut hari ini. Bagian kita Tuhan, jadilah padaku apa yang Engkau kehendaki. Kami percaya. Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang percaya pada firman Tuhan, mereka akan tetap hidup oleh percayanya kepada janji Tuhan. Bangkit berdiri bersama, kita ngomong di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu. Jamah setiap kami, bahwa kami masuk di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, agar kami mengerti rahasia besar yang Tuhan sediakan buat hidup kami. Kami tidak mau kecewa dengan keadaan, karena kami tahu tangan Tuhan sedang merendah hidup kami. Datang pada Tuhan malam ini saudara, katakan Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Katakan bersama pujian ini. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Minta pada Tuhan lebih lagi, katakan kami buka hati kami Tuhan. Katakan jamah kami Tuhan. Kami berserah penuh hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Di altar-Mu kami tetap menyembah-Mu. Kami buka hati Tuhan. Buka hatimu untuk lawatan Tuhan saudara. Katakan kami berserah penuh Tuhan dalam hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan yang sanggup. Angkat
imanmu malam hari ini saudara. Percaya pada kedaulatan Tuhan. Ketika Dia yang pegang kendali atas hidupmu, jangan pernah kecewa. Jangan pernah ketakutan menguasaimu. Jangan biarkan kekhawatiran menguasaimu. Katakan, kami berserah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu besar. Kami angkat iman kami Tuhan. Kami percaya pada janji-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asal kami sungguh-sungguh berserah, percaya pada firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi saudara, biar ini menjadi doamu. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta